Tahu. Beneran. Gila-gila. Mana sih Ernest? Kenapa? Udah tau lah. Kenapa lagi? Kejap. Aku tunggu dulu. Si Ernest ini mencet. Mencet apa tadi? Sorry guys, lambat pula. Ada perjumpaan tim depan sekolah tadi. Aduh. Hari Sabtu pun, Nes. Hari Sabtu, Bay ini. Oh iya, ada lagi. Iya, wanita tahu. Kalau enggak, kena truk kalian. Entahlah, dapat booking sekolah nanti. Biasalah Batu kalau persatuan di sekolah nih. Oh, Nana, kenapa kok ikut di sekolah? Aku pengakap ya. Waduh. Best kah? Apa yang kamu buat? Best juga lah. Kau pertama mesti mau ingatnya tepuk pengakap tuh. Aku dengar banyak kamu lagi ikut peraturan, betul kan tuh? Ay betul. Pas aku mau mesti pakai baju, mesti pakai scarf kemas-kemas. Sudah bajunya tuh kelabu. Nampak punya basah. Kelab atau persatuan yang saya ikuti di sekolah adalah kelab pencinta alam. Klub saya dulu di sekolah klub catur. Wih, nah itu sudah bahasa Indonesia. Astaga, Nes. Lu bukan. SOP. Dengan cara cedekan tuh nanti, tapi oke, Pek, kita pengen cerita lah. Tapi kan, itulah ramai orang cakap kan, jadi Kristen ini banyak betul peraturannya, betul kan, Nes? Tau lah, mana ada. Jadi seorang Kristen itu bukan ditentukan dengan kehadiran kita tiap minggu pergi gereja, jadi muda-mudi, biarpun itu penting. Ya, bukannya sebab parents kita Kristen, kita pun Kristen. Memanglah dalam surat beranak cakap begitu kita Kristen. Tapi yang penting nih jiwa. Jiwa nih yang penting. Oh, jadi kalau begitu, apalah maksudnya menjadi Kristen? Menjadi Kristen bukanlah sekadar mengikuti aktiviti di gereja seperti menyanyi maupun berjumpa dengan kawan-kawan. Apa yang menjadikan kita seorang Kristen yang benar adalah apabila kita membina perhubungan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Walaupun semua yang kita lakukan itu penting, percaya kita tidak akan lengkap tanpa perhubungan dengan Tuhan. Yes. Guys, kamu tahu gak bila masanya yang kamu tahu kamu ini Kristen? Kalau aku nggak ingat tuh, sebab dari kecil sudah pergi gereja, ikut sekolah minggu, jadi artinya memang dari kecil abah Kristen sudah begitu. Rajin kau. Kalau familyku pula beberapa tahun lepas baru orang aktif di gereja. Masa tuh lah kenal Tuhan Yesus. Yang begitu tuh, pengalaman setiap orang memang berbeza, tidak sama lah. Ada yang tahu bila masanya, ada yang enggak. Ada yang bertahun-tahun jadi Kristen dan pelan-pelan orang dibangunkan. Tapi ada juga yang first time dong dengar khotbah, terus kehidupannya jadi U-turn. Contoh, Dia jalan begini, dia pusing begitu. Setiap orang mempunyai kisah mereka tersendiri dalam perjalanan iman mereka. Iman Kristen didasari oleh 3 hal macam tripod gerpu yang kita buat ini. Yang pertama, firman Allah Bapa. Yang kedua, pekerjaan Yesus. Dan yang ketiga, kesaksian Roh Kudus. Pernah aja begaduh sama kawan saya disebabkan ada perselisihan paham. Masa itulah. Ya pernah sebab perebutan kawan lah gitu. Lepas itu saling menolong tak menolong. Ada time senang, ada time susah. Itulah sebabnya. Persahabatan boleh berubah, mungkin ada yang tersilap dalam percakapan maupun tingkah laku, terlebih mengolok-olok, bertukar haluan kehidupan, dan apa yang lebih penting, kalau sudah kawin, banyak yang boleh berubah. Tapi berhubungan dengan Tuhan bukan begitu. Iman kita didasari dengan janji Tuhan yang tetap dan tidak akan pernah berubah seperti yang ada dalam Alkitab. Antaranya adalah, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita semua dijemput untuk membuat hubungan yang erat dengan Tuhan. Apa yang kita perlu buat adalah membuka hati kita dan menjemput Yesus masuk ke dalam hati kita.
Ada lagi ayat firman Tuhan yang paling populer, Yohanes pasal 3 ayat 16. Dalam ayat tersebut Tuhan bagiin bahwa akan ada kebinasaan. Tapi berita baiknya, kasih Tuhan itu sangat besar sehingga Dia mengutus anaknya supaya tiada seorang pun yang akan mengikuti jalan kebinasaan itu. Umi, aku tengok kemarin besar betul hadiah kau angkat tuh. Hadiah apa tuh? Sebutan tiket, Bang. First prize, oh. Wih, bestnya tiada buat apa-apa pun boleh dapat hadiah. Nah, sama lah juga dengan perhubungan dengan Tuhan. Mana ada kita buat apa-apa untuk dapat hadiah? Kita dibagi pun sebab kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Rasul Paulus menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada dua hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama ialah kasih karunia dan yang kedua ialah iman. Kasih karunia tuh kita menerima sesuatu yang kita tidak layak, macam yang Pasiumi tadi. Oh, jadi iman tuh apa pula? Nah, iman begini. Jean-François Gravelet, dikenali sebagai Blondin, adalah seorang pejalan tali tegang dan seorang akrobat. Dia terkenal dengan aksi berjalan di atas tali yang tegang sepanjang 1,100 kaki yang tergantung 160 kaki di atas Niagara Falls di USA. Persembahannya ditontoni ramai dan dia bermula dengan lintasan yang mudah menggunakan tiang penyimbang. Kemudian dia membuang tiang itu dan mengagumkan penonton. Suatu kali dia melintas tali tegang itu dengan kaki bajang. Suatu kali dia menutup matanya. Suatu kali lagi dia berhenti di tengah jalan dan memasak dan makan telur. Pada 1860, suatu parti diraja dari England datang nonton aksinya. Selepas lintasan yang hebat, dia menolak sebuah kereta sorong sambil orang ramai bersorak. Seterusnya, dia meletakkan seguni ubi kentang ke dalam kereta sorong dan menolaknya melintas. Penonton bersorak lebih kuat lagi. Kemudian dia mendekati parti diraja itu dan bertanya Duke dari Newcastle. Percayakah kamu saya boleh membawa seseorang atas kereta sorong ini? Ya, saya percaya. Kata Duke. Naiklah. Jawab Blondin. Penonton menjadi senyap. Tapi Duke dari Newcastle tidak menerima cabaran Blondin. Siapa percaya saya boleh melakukannya? Tanya Blondin. Tiada siapa yang rela menawarkan diri. Akhirnya, seorang wanita tua melangkah keluar dan masuk dalam kereta sorong itu. Blondin menolak dia melintas dan balik ke tempat semula. Wanita tua itu adalah ibu Blondin. Dia sahaja yang sanggup meletakkan nyawanya dalam tangan anaknya. Iman adalah kita meletakkan kepercayaan kita seluruhnya kepada Yesus dan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Maksudnya, kita percaya akan perbuatannya dan bukan apa yang kita lakukan. Yesus menunjukkan anugerah terbesar apabila dia mati di atas kayu salib. Dia membayar hutang dosa kita yang kita tidak mampu bayar. Kita harus meminta pengampunan dengan Tuhan, dan ini dipanggil sebagai pertobatan, yaitu perubahan pemikiran kita tentang cara hidup kita. Kan kita cakap tadi, Kristen ini adalah perhubungan dengan Tuhan. Jadi maksudnya kita menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, jadi bila kita jadi orang Kristen, Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita dan hidup kita akan mulai berubah. Sedikit demi sedikit pemikiran kita akan berubah. Kita akan tahu perkara yang baik, perkara yang buruk. Hal ini sebab Roh Kudus yang ingatkan kita. Bukan itu saja, tindakan kita juga akan berubah dan kita akan menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Tapi bukan bermaksudnya orang Kristen ini perfect. Cuma kita ada perhubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita ada perhubungan yang erat dengan Tuhan, kita mesti akan cepat rasa menyesal kalau kita buat dosa dan cepat lagi dan bertobat supaya kita tidak buat lagi. Nah, itu semua hasil daripada pekerjaan ajaib Roh Kudus. Jadi apa yang kita buat itu disaksikan oleh orang ramai. Guys, macam mana perkongsian minggu ini? Aku diberkati, aku dilimpahi. Kalau kamu diberkati, mari like and share video ini kepada kawan-kawan kita. Jangan lupa jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Sarang he. Bau belacan.